Christ to the world, let the message ring. Peace and love in the song we sing. Every heart, every hand, every land. Christ to the world, the promise will stand. Peace and love in the song we sing. Every heart, every hand, every land. Christ to the world, the promise will stand. Halo Seren. Halo. Jadi program buat hari ini berjudul Khotbah di Bukit. Itu membahaskan beberapa ajaran besar yang Tuhan tentang pertanyaan-pertanyaan yang kita hadapi secara hari-hari ini. Ya. Pertanyaan nyata yang diajukan oleh orang-orang seperti Anda pendengar. Jadi kita akan mulai dulu dalam meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya. Oke. Bapa yang di surga, tolong kami saat kami merenungkan ajaran-ajaran Yesus di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Oke, jadi saya akan mulai nanya-nanya pertanyaannya dan Pak Hendrik akan jawab-jawab ya. Oke. Jadi pertama-tama itu kayak apa sih kayak maksudnya khotbah di bukit? Iya, pertanyaan yang bagus sekali untuk mengawali diskusi kita pada siang hari ini dan juga buat para pendengar kita di mana saja berada. Terima kasih Sharon untuk pertanyaannya. Yesus adalah seorang guru yang sangat hebat ya. Dan dia selalu mengajarkan para muridnya dan orang banyak untuk yang mengikutinya ya. Suatu hari dia pergi ke sebuah bukit dan menyampaikan pesan yang kita sebut sebagai khotbah di bukit. Dalam pesan ini, dia menyampaikan banyak kebenaran besar yang ingin diketahui oleh Tuhan. Perlu dicatat bahwa dia tidak hanya mengajarkan pesan ini sekali di bukit, tetapi bahasa yang digunakan menunjukkan bahwa dia mengajarkannya berkali-kali. Ini adalah bagian utama dari ajarannya. Oke. Jadi jadi apakah Yesus itu mengajarkan sesuatu tentang kebahagiaan? Karena ada banyak orang yang merasa sengsara sih. Ya, Yesus mengajarkan banyak tentang kebahagiaan ya. Pertama-tama kita perlu menyadari bahwa bagi orang banyak, kebahagiaan terdiri dari harta, benda, material, dan kesehatan, serta kebebasan untuk menikmatinya. Nah, Yesus mengajarkan cara yang berbeda. Ya, dia berkata hidup seorang tidak tergantung pada kelimpahan hartanya. Itu tidak terdapat dalam Lukas 12 ayatnya yang ke-15. Dia juga berkata, aku datang supaya mereka memiliki hidup dan memilikinya dalam segala kelimpahan. Itu terdapat dalam Yohanes 10 ayatnya yang ke-10. Yesus memulai khotbah di bukitnya dengan menggambarkan ciri-ciri orang yang benar-benar bahagia. Dalam bagian yang akan saya bacakan ini adalah kunci, ya. Kata kuncinya adalah diberkati. Kata ini seperti yang digunakan di sini berarti bahagia. Ini merujuk pada kepuasan batin dan kebahagiaan sejati, ya. Bukan kebahagiaan luar yang bersifat sementara. Dengarkan saat saya membacakannya. Berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah, karena merekalah yang mempunyai kerajaan sorga. Berbahagialah orang yang berduka cita, karena mereka akan dihibur. Berbahagialah orang yang lemah lembut, karena mereka akan memiliki bumi. Berbahagialah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, karena mereka akan dipuaskan. Berbahagia juga orang yang murah hatinya, karena mereka akan memperoleh kemurahan. Berbahagialah orang yang suci hatinya, karena mereka akan melihat Allah. Terdapat dalam Matius 5 ayatnya yang ke-3 sampai dengan yang ke-8. Yesus melanjutkan untuk menggambarkan ciri-ciri lain dari orang yang berbahagia, ya. Tetapi saya akan berhenti membaca di sini. Jika kita ingin kebahagiaan sejati, kita harus menyadari bahwa kita miskin di hadapan Allah, bahwa kita adalah pengemis di hadapannya dan bergantung sepenuhnya hanya kepadanya untuk setiap kebutuhan kita. Hidup kita harus dikosongkan agar Allah bisa mengisinya. Tuhan telah berjanji untuk memberikan penghiburan dan
kedamaian bagi mereka yang berduka cita. Jika kita ingin bahagia, kita harus menjadi lemah lembut. Ini tidak berarti menjadi lemah, tetapi seorang yang benar-benar lemah lembut adalah mereka yang tunduk dan percaya kepada Tuhan. Jika kita benar-benar lapar dan haus akan hal-hal yang datang dari Tuhan, kita akan dipuaskan. Orang yang benar-benar bahagia adalah mereka yang penuh kasih dan belas kasihan terhadap orang lain, dan mereka yang memiliki hati yang murni. Oke. Jadi begitu, mengapa sih pengikut Yesus itu sering dianiaya? Sorry. Oke, pertanyaan bagus sekali, Seren. Ya, Anda telah mengajukan observasi yang sangat-sangat baik. Ya, memang pengikut Yesus itu sering kali dianiaya. Kita tahu bahwa Tuhan sendiri, Yesus sendiri pun dianiaya. Ya, padahal dia Tuhan. Ya. Pada dasarnya ini terjadi karena iblis dan sistem dunia itu menentang Allah. Ya. Penganiayaan terhadap orang percaya mencerminkan kebencian dunia terhadap Allah. Yesus seringkali berbicara tentang penganiayaannya. Dia berkata, berbahagialah orang yang dianiaya karena oleh sebab kebenaran, karena merekalah yang empunya kerajaan sorga. Berbahagialah kamu jika karena aku kamu dicela dan dianiaya, dan kepadamu difitnahkan segala yang jahat. Bersukacita dan bergembiralah, karena upahmu besar di sorga. Sebab demikian juga telah dianiaya nabi-nabi yang sebelum kamu. Itu terdapat dalam Matius 5 ayat 10-12. Kita seharusnya menanggungnya sebagai sukacita ketika kita menderita penganiayaan karena komitmen kita kepada Yesus. Jadi, tapi saya sedikit nggak mengerti ya. Jadi, bagaimana seseorang itu bisa bahagia setelah dianiayanya? Ya, that's a good question anyway. Oke, kita coba pelan-pelan untuk mengerti bagian daripada firman Tuhan pada siang hari ini. Kita bisa bahagia jika penganiayaan itu datangnya kepada kita karena beberapa alasan ya. So, there is the reason ya. Yesus berkata, jikalau mereka menganiaya aku, mereka juga akan menganiaya kamu. Ya, dalam Yohanes 15 ayatnya yang ke-20. Ini berarti kita diidentifikasi dengan Yesus dan mengikuti teladannya, dan ini juga berarti kita diidentifikasi dengan nabi-nabi yang telah dianiaya dan akan mengikuti teladan mereka. Selain itu, penganiayaan bisa memperkuat kita dan meningkatkan iman kita. Oke, jadi misalnya contohnya ya, kayak ada orang yang misalnya mereka baru mau mengikuti ajaran-ajarannya Yesus ya, dan mereka memutuskan untuk mengikuti Yesus, apakah mereka akan juga dianiaya? Ya. Saya tidak tahu jawaban untuk pertanyaan kamu, Seren. Tapi memang kemungkinan memang akan dianiaya. Akan dianiaya ya. Seseorang seharusnya tidak mencari-cari penganiayaan, tetapi tetap menyadari bahwa itu adalah kemungkinan yang bisa saja terjadi. Jadi apa yang harus kita lakukan kalau misalnya kita dianiaya karena kita itu adalah pengikutnya Yesus? Ya. Pertanyaannya sangat baik, dan ini juga seringkali sudah Yesus katakan kepada kita ya. Saya berharap Anda tidak pernah mengalami penganiayaan, saya berharap. Ya. Tetapi ada baiknya untuk berpikir ke depan dan bersiap jika penganiayaan itu datang. Ya. Berikut beberapa saran umum untuk membantu membimbing Anda. Yang pertama, jangan terkejut atau merasa heran jika Anda dianiaya. Yesus berkata bahwa itu akan terjadi. Jika Anda diserang secara fisik, cobalah untuk menjauh dari penyerang. Laporkan serangan tersebut kepada pihak yang berwenang, yang tepat ya, atau pihak yang berwajib. Jika penganiayaan itu berupa penghinaan, ancaman, atau kata-kata yang merendahkan lainnya, coba untuk mengabaikannya. Jadi kayak orang berkata yang jelek atau tentang kamu, tentang apapun itu, berusaha untuk tidak memikirkannya ya, abaikan. Jika Anda memberikan respon apapun, ingatlah bahwa firman Tuhan berkata, jawaban yang lemah lembut meredakan kegeraman. Di dalam Amsal 15 ayat yang pertama. Jangan mencoba membalas ya. Yesus berkata, kamu telah mendengarkan firman, mata ganti mata, gigi ganti gigi. Tetapi aku berkata kepadamu, janganlah kamu melawan orang yang berbuat jahat kepadamu,
Melainkan siapapun yang menampar pipi kananmu, berilah juga kepadanya pipi kirimu. Dan kepada orang yang hendak mengadukan engkau karena mengingini bajumu, serahkanlah juga jubahmu. Dan siapapun yang memaksa engkau berjalan sejauh 1 mil, berjalanlah bersama dia sejauh 2 mil. Di dalam Matius 5 ayat 38 sampai dengan ke-41. Itu berasal dari perkataan Yesus ini. Orang Yahudi hidup di negara yang diduduki. Tanah mereka diperintah oleh Romawi, oleh tentara Romawi di seluruh negeri. Berdasarkan hukum Romawi, seorang tentara dapat memaksa seorang warga negara untuk membawa beban tentara itu sejauh 1 mil. Orang-orang membenci Roma dan mereka membenci harus membawa beban tentara sejauh yang diwajibkan. Yesus berkata bahwa ketika Anda sampai di ujung mil pertama, lanjutkanlah. Pergilah 1 mil lagi. Turunkan beban itu, ucapan selamat tinggal kepada tentara itu, lalu mulailah berjalan pulang. Jika seorang petani Yahudi melakukan ini untuk seorang tentara Romawi, bayangkan efek yang bisa terjadi. Kita tidak dipaksa untuk membawa beban tentara ya saat ini, tetapi ada cara dalam budaya kita di mana kita dapat menunjukkan apa artinya pergi 1 mil kedua. Kemudian Yesus mengatakan sesuatu yang mungkin paling sulit untuk kita lakukan, ya. Dia berkata, "Kamu telah mendengar firman, kasihanilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu." Ya, dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihanilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Di dalam Matius 5 ayat 43 sampai 44. Kita harus memohon kepada Tuhan untuk membantu kita mengasihi musuh kita. Kita dapat berdoa agar mereka berpaling kepada Yesus dan mempercayainya. Ya. Oke, jadi dalam semua ini gitu, jadi bisa nanyain deh, Ya. apakah Yesus itu bisa menghapuskan hukumnya Musa? Ya. Tidak. Yesus tidak menghapus hukum tersebut. Dia berkata, janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Taurat atau kitab para nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya, melainkan untuk menggenapinya. Di dalam Matius 5 ayat yang ke-17. Yesus membantu orang-orang memahami hukum tersebut dan makna sejatinya. Ini sih ada banyak orang yang Ya. bisa nanya-nanya sesuatu kayak gini ya, tapi Ya. kayak seberapa baiknya Ya. kita untuk kita bisa masuk ke dalam surga? Seberapa baiknya kita untuk kita bisa masuk dalam surga. Oke. Saya rasa ini adalah pertanyaan yang belum pernah saya terima sebelumnya ya. Iya, karena kan unik banget ya. Iya, pertanyaan bagus sekali. Terima kasih atas pertanyaannya, Sharon. Persyaratan untuk masuk surga tidak didasarkan pada suatu skala atau yang bisa mengukur kebaikan seseorang ya. Masuk surga sepenuhnya bergantung pada mempercayai Yesus sebagai juru selamat. Selama pelayanan Yesus, orang-orang yang paling nampak religius pada waktu itu adalah para ahli Taurat dan orang-orang Farisi. Dan orang-orang ahli Farisi. Di mata kebanyakan orang, para pemimpin agama ini berada di puncak dalam hal kebenaran. Mereka dengan ketat mengikuti ratusan larangan dan perintah. Yesus mengejutkan orang-orang ketika dia berkata, "Maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar daripada hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk dalam kerajaan sorga." Itu dapat kita baca di dalam Matius 5 ayatnya yang ke-20. Dia kemudian menjelaskan maksudnya. Dia berkata, ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi telah menduduki kursi Musa. Sebab itu, turutilah dan lakukanlah segala sesuatu yang mereka ajarkan kepadamu. Tetapi janganlah kamu turuti perbuatan-perbuatan mereka. Karena mereka mengajarkan tetapi tidak melakukannya. Mereka mengikat beban-beban berat lalu meletakkannya di atas bahu orang, tetapi mereka sendiri tidak mau menyuntiknya. Semua pekerjaan yang mereka lakukan hanya dimaksud supaya dilihat orang.
Dalam Matius 23 ayat yang kedua dan sampai dengan ayat yang kedua. Yesus adalah jalan menuju surga. Kita tidak diselamatkan oleh kebaikan kita. Kita diselamatkan dengan mempercayai Yesus. Rasul Paulus menulis, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu, tetapi pemberian Allah. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Ini tercatat dalam Efesus 2 ayat yang ke-8 sampai yang ke-9. Dalam kehidupan orang-orang di Ya. sekitar kita akan pastilah akan merasa kemarahan dan juga akan sering mengumpat. Ya. Apa sih yang kita perlu lakukan Ya. mengenai sesuatu kayak gitu? Ya, Anda perlu berhenti marah dan berhenti mengumpat ya, atau bersembunyi. Saya menyadari bahwa itu lebih mudah dikatakan daripada dilakukan. Ya, tetapi Tuhan dapat membantu Anda. Firman Tuhan berkata, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, ya, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang-orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Itu terdapat dalam Keluaran 20 ayat yang ke-7. Itu juga salah satu dari 10 perintah Tuhan. Ya. Perintah lainnya menyatakan janganlah membunuh di dalam Keluaran 20 ayat yang ke-13. Yesus memberikan penjelasan mendalam tentang perintah ini dan menunjukkan bahwa kemarahan dan pembunuhan memiliki akar yang sama. Kemarahan dan mengumpat adalah manifestasi lahirnya dari sikap hati yang batinnya. Dia berkata, kamu telah mendengarkan yang difirmankan kepada nenek moyang kita, jangan membunuh. Siapa yang membunuh harus dihukum. Tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang marah terhadap saudaranya harus dihukum. Siapa yang berkata kepada saudaranya kafir harus dihadapkan ke Mahkamah Agung. Ke Mahkamah Agama, dan siapa yang berkata jahil harus diserahkan ke dalam neraka yang menyala-nyala. Terdapat dalam Matius 5 ayat 21 dan 22. Kata kafir berarti kosong atau tidak berarti dan merupakan kata hinaan. Anda telah mengambil langkah pertama dalam mengatasi masalah Anda dan Anda mengakui bahwa Anda memang marah dan mengumpat. Jika kemarahan Anda timbul karena berhubungan dengan orang lain, Yesus berkata harus ada rekonsiliasi. Dia berkata, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggallah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahan itu. Di dalam Matius 5 ayatnya 3 sampai 4. Akuilah dosa-dosamu kepada Tuhan dan mohonlah pengampunannya. Mohonlah kepadanya untuk membantu Anda mengendalikan kemarahan dan berhentilah mengumpat. Mohonlah kepada Tuhan untuk mengubah hatimu. Perlu saya jelaskan bahwa ada yang disebut sebagai kemarahan yang benar. Memang benar jika marah terhadap dosa, kita harus marah terhadap dosa dan membencinya. Tetapi kita harus mengasihi pendosa.